Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai analisis gereja, kita melihat terlebih dahulu pengertian dari Ministerium Misericordiae. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang artinya pelayanan belas kasihan. Jadi, pelayanan belas kasihan yang dimaksud di sini sebagai wujud tanggung jawab gereja untuk bisa menyatakan atau menghadirkan kasih Allah secara nyata. Jadi, fokusnya adalah untuk melakukan tindakan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Artinya, pelayanan belas kasihan ini diwujudkan melalui tindakan nyata dan bukan sekedar hanya penyampaian kata-kata saja. Sehingga hal ini menjadi bagian penting dari kesaksian gereja di tengah-tengah dunia. Seperti yang kita tahu bahwa pelayanan belas kasihan dalam praktiknya itu dapat diwujudkan melalui pelayanan diakonia, pelayanan sosial, dan bentuk pelayanan yang lainnya. Karena tujuan utama dari Ministeri Misericordia ini bukan untuk memperoleh keselamatan, karena seperti yang kita tahu bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman. Tetapi hal ini sebagai buah dari iman yang sejati. Nah, kita akan melihat pandangan para tokoh mengenai Ministeri Misericordiae. Yang pertama, Berkov. Berkov menjelaskan bahwa pelayanan kasih itu adalah bagian dari misi gereja yang nggak bisa diabaikan. Berkov juga menyatakan bahwa fungsi gereja itu tidak hanya terbatas pada pemberitaan firman dan juga sakramen, yang artinya perbuatan kasih adalah salah satu bagian untuk mencerminkan karakter Kristus juga. Nah, yang kedua, Anthony Hukema. Anthony Hukema menjelaskan bahwa dimensi pelayanan sosial gereja itu nggak boleh dipisahkan dari aspek eskatologis gereja. Jadi, tindakan belas kasihan itu sebagai refleksi dari kerajaan Allah yang akan datang, yang sudah kita mulai sejak saat ini. Nah, yang ketiga kita melihat dari frame. Ia menggarisbawahi bahwa pelayanan kasih merupakan bentuk otoritas etis gereja, di mana gereja itu berfungsi sebagai wakil Allah untuk menyatakan bahwa Injil itu bukan hanya didengar, tetapi juga dapat dialami secara nyata. Nah, yang terakhir kita melihat dari Erickson. Erickson juga menambahkan bahwa pelayanan kepada sesama merupakan ekspresi nyata dari teologi perjanjian, di mana umat Allah itu dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepadanya, termasuk dalam mengasihi sesama sebagai bentuk respon kita atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Ini saya akan melanjutkan pemaparan yang disampaikan oleh teman saya, khususnya terkait dengan kondisi gereja yang kami wawancarai. Nah, untuk kondisi gereja yang kami wawancarai itu, gerejanya itu berada di Mall Pacific Place di SCBD lantai 1. Kemudian untuk sekretariatnya berada di Wisma Bersama lantai 1 Jalan Salemba Raya. Kemudian ada beberapa hal terkait visi serta misinya juga. Nah, untuk ada visinya itu untuk menjawab kebutuhan segala zaman dan melahirkan SDM yang beriman teguh wawasan luas. Kemudian untuk misinya itu memberitakan Injil pada seluruh bangsa. Lalu untuk filosofi pelayanannya sendiri, semua melayani semua. Hal ini memungkinkan gereja, khususnya Gereja Reformasi Indonesia, itu tidak membuka ruang untuk penguasa tunggal. Lalu untuk moto pelayanannya ada misioner dan kritis, melayani serta menjawab kebutuhan umat di segala zaman. Untuk misionernya, ini pelayanan misi berupa panggilan gereja untuk memberitakan Injil. Kemudian kritis, itu berpegang teguh pada doktrin yang benar. Selanjutnya untuk goal pelayanannya, ada koinonia berupa persekutuan jemaat, lalu ada marturia, bersaksi, lalu ada diakonia, pelayanan kasih, kemudian misi. Nah, untuk koinonia bisa dibaca, itu ada khotbah, kemudian seminar, lalu ada kebaktian umum, kebaktian kebangunan rohani seperti KKR, lalu ada perjamuan kudus, pemberkatan nikah, hari raya gereja, lalu untuk kesaksiannya berupa pembinaan umum, baik itu kelompok besar, kelompok kecil, pembinaan komisi, remaja, pemuda, dan pembinaan pengurus. Kemudian untuk diakonianya berupa pelayanan, pembiayaan, pelatihan, lalu di eksternalnya itu ada bakti sosial, lalu ada kerjasama lintas agama. Kemudian untuk pendidikannya itu bersinergi dengan Yayasan Mika, Orang Kristen Makedonia, lalu ada juga STT Makedonia. Kemudian bersinergi juga dengan media, yaitu Yayasan Pama. Oke, sekian untuk kondisi gerejanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun setelah kami melakukan wawancara kepada gereja dan kepada pendeta setempat, kami melihat ada beberapa masalah yang terjadi di dalam gereja. Yang pertama adalahnya kurangnya keterlibatan jemaat, yang kedua adalah kekurangan dana dan waktu, selanjutnya adalah kekhawatiran masyarakat terhadap kristenisasi, dan terakhir adalah kurangnya keterampilan dalam mengajar. Solusi yang bisa diterapkan oleh gereja. Yang pertama adalah melakukan pelayanan dalam kelompok kecil. Ini menjawab kurangnya keterlibatan jemaat dengan format kelompok 2 hingga 3 orang. Pelayanan bisa menjadi lebih ringan, akrab, dan tidak membebani satu pihak saja. Melalui solusi ini juga diharapkan bisa membawa jemaat di dalam pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Solusi kedua adalah melibatkan anak muda dan menggunakan media sosial. Langkah ini menjawab tantangan kurangnya waktu dan tenaga dari jemaat dewasa. Anak muda bisa menjadi motor penggerak utama, sementara media sosial bisa menjadi jembatan pelayanan tanpa batas ruang dan waktu. Solusi ketiga adalah pelatihan dasar
mengajar anak. Ini bisa menjadi jawaban untuk masalah keterampilan dalam mengajar melalui pelatihan. Pelayanan bisa dalam hal mengajar, membaca, dan menulis, sehingga bisa membuat pelayanan menjadi lebih efisien dan menyenangkan. Dan solusi selanjutnya adalah dilakukan mentoring internal dan evaluasi rutin. Dengan sharing session secara mingguan atau bulanan, para pelayan bisa saling menguatkan, bertukar pengalaman, dan menemukan cara terbaik untuk menjawab kekhawatiran masyarakat secara aktif. Jadi analisis singkat dari kami, gereja sudah memaknai kuasa gereja dengan baik. Ya, dalam hal ini adalah Ministerium Misericordiae, ya, dalam bentuk pelayanan seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Ada pelayanan penyembuhan, ada pelayanan biasa. Nah, gereja sudah melakukan semuanya itu, di mana gereja melakukan aksi sosial baik itu di dalam jemaat maupun di luar jemaat. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelum-sebelumnya, juga ada banyak contoh yang sudah diterapkan. Nah, namun di sini yang menjadi tantangannya juga banyak ya. Jadi ini juga menjadi analisis kami, dan kami sebagai kelompok kami setuju karena gereja ya punya keterkaitan antara Ministerium Misericordiae dengan doktrin yang diajarkan oleh gereja itu sendiri kepada jemaat-jemaatnya.